Tapi jangan rugi. Kalau Anda rugi, nggak punya duit, nggak bisa bantu. Bank Mandiri hanya bisa bantu Anda karena dia untung. Bank kalau dia hanya untung saja, dia nggak mikir Anda, berarti salah. Tapi dia cinta pada golongan pertama masyarakat. Dari situ dia pilih, jelas dong, rakyat saya sendiri. Dia cinta pada karya-karya orang lain, karya Anda dia bina. Dan dia cinta pada sesuatu profesional supaya Anda melaksanakan tugasnya secara tuntas. Ini cinta. 3 elemen yang menentukan. Ini harus bersinergi positif. Bukan 1 tambah 1 tambah 1, 3 atau 300. Kalau bisa 30.000, 3 juta. Oh, naik terus eskalasi. Itu rahasianya Habibie. Mulai dengan 2 koper. Tiba-tiba apa yang saya ceritakan tadi memiliki semuanya itu secara halal. Di suatu negara masyarakat yang tertib. Tidak ada itu yang aneh-aneh. Saingannya berat sekali. Kata orang-orang pintar. Dari situ suatu bukti bahwa tidak ada bedanya antara Anda dengan orang-orang lain. Bedanya Anda belum mendapatkan kesempatan. Dan ini kesempatan diberikan oleh bangsa Anda, pimpinan Anda yang diwakili dalam hal ini misalnya Bank Mandiri. Begitu Pak. Jadi waktu saya harus restart, saya restart di mana? Restart waktu ketemu Ainun. Yang lain lihat saja dan baca bukunya. Jadi itu lama juga dokter. Saya cerita mengenai catatan awal. Coba tolong diperlihatkan. Ayo next. Ini ada beberapa pertanyaan. Bagaimana profil dan keadaan pelaku ekonomi Indonesia? Teman saya tanya, apakah sudah proporsional ataukah masih ada ketimpangan? Bagaimana kontribusi mereka terhadap ekonomi nasional? Bagaimana kontribusi mereka terhadap penyediaan lapangan kerja? Itu Anda mengatakan, jadilah bukan yang pencari kerja, tapi pencipta pekerja. Come on. 2, benarkah ekonomi kita dalam keadaan paradoksal? Saya ceritakan nanti paradoksal apa. Apa penyebabnya? Bagaimana mengoreksinya? Bagaimana pengaruh globalisasi terhadap ekonomi nasional? Seperti apa keadaan nyata saat ini? Bagaimana seharusnya kita merespon globalisasi? Apa yang harus dilakukan dalam ikut menyelesaikan masalah-masalah tersebut? Sekarang saya mulai dengan fakta. Next one. Ini sebentar. Saya rasa coba ambil itu urutannya. Setelah itu coba ambil. Kembali nomor 1 tadi mana? Itu ini. Tadi salah. Kesempatan saya sekarang kesenjangan lapangan kerja. Kesempatan kerja yang disediakan oleh usaha kecil dan mikro adalah 88,92%. Anda itu termasuk golongan ini. Usaha menengah 10,54%. Usaha besar 0,54%. Waktu krisis ekonomi,
Kita ambil jatuh anjlok. Kebetulan saya harus membereskan, memimpin. Semua kapital pada lari. Nilai rupiah anjlok. Lapangan kerja hilang. Semuanya. Tapi yang tulang punggung yang menahan itu mencegah tidak hancurnya kita adalah usaha kecil, mikro, dan menengah. Kalau kita lihat dari nilai tambah perekonomian nasional, usaha kecil, mikro, ini usaha kecil, mikro, dan menengah menghasilkan 43,42%, usaha menengah 15,42%, usaha besar 44,9%. Nilai tambah pro kesempatan kerja, usaha kecil menghasilkan 0,4. Coba lihat. Ini adalah 0,4 sekian. Satuan, kalau saya jadikan itu sama dengan 1, maka ini usaha menengah 3 kali hasil per kapita nilai tambahnya per kapita, dan usaha besar 170 kali. Itu tidak sehat. Harusnya sama. 1, 1, 1. Tidak sehat ini. Mungkin sekarang sudah ada improvement sedikit, tapi tidak jauh dari ini. Next one. Usaha kecil dan mikro. Usaha kecil dan mikro, usaha menengah menyediakan 99,46% lapangan kerja. Lapangan kerja yang disediakan oleh usaha besar hanya 0,54%. BPD dalam perekonomian nasional 44,9% hasil usaha besar. Hanya 55,1% hasil usaha kecil dan menengah. Next one. Perbandingan nilai tambah yang dihasilkan tiap lapangan kerja usaha kecil menengah dibanding dengan usaha menengah, usaha kecil dan mikro, terus usaha menengah dan usaha besar 1,310 mencerminkan adanya kesenjangan kualitas sumber daya manusia, kesenjangan pendidikan, kesenjangan produktivitas dan lapangan, dan kesenjangan iptek. Kesenjangan tersebut harus dikoreksi karena mengakibatkan jurang antara miskin dan kaya melebar dan menghambat daya saing. Sekarang saya mau cerita sedikit. Tahun 93 saya dapat telepon dari Duta Besar Republik Indonesia di Bonn. Namanya Jenderal Ahmad Tirto Sudiro. Dia mengatakan, saudara Bibi, Anda segera harus datang ke Düsseldorf. Besok akan tiba dengan pesawat pribadi Dr. Ibnu Sutowo. Anda harus datang ke situ. Jawaban saya, Pak, saya banyak pekerjaan. Siapa itu namanya Ibnu Sutowo? Saya tidak tahu. Oh, Anda nggak tahu? Dia itu menguasai semua ekonomi. Dia yang menciptakan perusahaan Pertamina. Dan Pertamina itu ada kaitannya dengan minyak dan sebagainya dan sebagainya. Masa Anda nggak tahu? Tidak tahu. Karena itu Anda harus ketemu dia. Apa kaitannya saya dengan perusahaan minyak? Apa kaitannya? Dan apa dia mau dengan saya? Itu bulan Desember deh. Sedang mempersiapkan laporan tahunan untuk Departemen Pertahanan, untuk semua. Saya kan harus saya tanda tangani, saya harus pelajari.
Kalau ada yang salah, saya harus beresin. Terus akhirnya dia bilang, apapun saya tidak tahu, saya hanya diperintahkan Anda harus bertemu. Di mana? Di Düsseldorf. Kapan? Besok. Hari Jumat itu. Hari Jumat jam 8 pagi. Oke. Saya datang malam. Karena ini tidak ada kaitannya dengan perusahaan, maka saya pakai pesawat terbang Lufthansa. Saya tidak pakai pesawat terbang sendiri. Jangan nanti kiranya, wah ini menyalahgunakan fasilitas. Itu suatu disiplin normal. Jadi saya naik aja, saya bilang sama sekretaris saya harus ke Düsseldorf. Pakai mana Pak? Sedang kapal terbangnya? Tidak. Saya pakai pesawat terbang sendiri. Tiket Lufthansa. Saya bayar. Saya terbang. Jumat malam, saya kerja. Masih telepon-telepon. Periksa laporan banyak yang saya harus baca. Pagi-pagi jam 8, saya persis ketok pintu dari Presidential Suite dari Pak Ibnu Stowo. Saya belum pernah lihat ada Presidential Suite. Presidential Suite itu adalah kamar yang terbesar di seluruh lantai dari Hilton itu satu orang. Saya bilang kok hebat banget ini. Ya saya belum pernah. Ya saya masuk aja biasa di double room. Ngapain? Kita hemat toh. Terus saya tinggal situ, saya ketok pintu. Terus ada seorang butler, bule. Dia tanya bahasa Inggris. Ada Pak Habibie ya? Ya. Tunggu saya lapor dulu sama Pak Ibnu. Saya mau masuk, tidak, ada di luar. Saya berdiri di luar. Tiba-tiba Pak Ibnu itu dia buka pintu. Dia nggak bilang, nggak senyum dan mengatakan, hei gimana Habibie, selamat pagi dan sebagainya, silakan masuk. Tidak. Saya tiba-tiba dilabrak aja, dimaki-maki. Wah, dibilang, kamu enak-enak saja di sini. 1001. Saya bilang, ini gimana toh? Masa kita datang, suruh datang, dia untuk dimaki-maki lagi. Jadi saya diam aja dia. Saya bilang, tapi kelihatan dia sangat bersemangat, matanya tajam dan sangat kritis. Dan konyolnya, semua yang dia katakan sama saya itu tepat dan benar. Dan saya jadi malu. Jadi saya dipersilakan masuk. Terus saya suruh pulang. Dikatakan, Habibie, saya diperintahkan Anda segera pulang ke Indonesia. Yang lain lihat di film. Atau baca bukunya lebih jelas lagi. Lebih jelas. Di bukunya lebih jelas. Film hanya sedikit. Sekarang, waktu saya tiba di Indonesia, saya muncul. Hari Sabtu tanggal 26 Januari tahun 74. Saya hanya punya waktu 4 hari. Karena banyak pekerjaan. Karena tidak ada .com. Tidak bisa diselesaikan melalui email. Jadi saya landing, ibu saya, semua datang keluarga, jemput. Dan dia katakan, Anda diterima oleh Pak Ibnu. Hari Senin, tanggal 28, jam 10 pagi. Di Jalan Perwira nomor 3, rumah kecil di Pertamina. Saya datang ke situ, masuk. Waktu saya masuk, kita lagi orang yang serem begitu. Dia sambil senyum. Selamat datang ya di Indonesia. Kapan datangnya? 1000. Wah kok baik sekali. Terus dia bilang, Pak saya sudah di sini. Apa Anda mau sampaikan sama saya Pak? Saya sudah tugasnya selesai. Tugas saya adalah datangkan Habibie kemari. Dan Habibie nanti malam setengah 8 diterima oleh Presiden Republik Indonesia. Oh begitu? Ya, apa mau disampaikan? Saya tidak tahu. Setengah 8, tanggal 28 Januari, hari Senin, tahun 74, saya bertatap muka pertama kali dengan Pak Harto sebagai Presiden. Karena saya kenal Pak Harto waktu saya umur 14. Saya kenal Pak Harto waktu, bukan 13, waktu ayah saya meninggal. Di mana ibu saya sumpah. Itu ada banyak orang yang sholat itu. Salah satu orang
Di antaranya ada anak muda umur 28 tahun. Letnan Kolonel Soeharto. Waktu itu tidak ada yang tahu bahwa dia jadi presiden. Apalagi saya yang tidak terpikir. Tidak ada keinginan ke arah situ. Tapi dia di situ. Jadi saya sudah kenal dia. Tapi lama tidak bertemu. Dia bilang, dia berdiri, selamat datang. Nah, terus dia cerita saya apa saya harus laksanakan. Dari situ mulai saya merencanakan berdirinya industri strategis sekarang. Saya mulai dengan 20 orang. Kantornya di belakang itu toko Sarina itu. Ya kan? Dibuat oleh Bung Karno, satu-satunya ya mall waktu itu. Wah, kebanggaan kita Sarina. Di belakang itu ada rumah sewa 20 orang. Saya masih di Jerman, tapi di sini orang yang saya mondar-mandir, saya mimpin membuat industri strategis. Sekarang dengan susah payah dari 20 orang, waktu saya jadi wakil presiden, Maret tahun 98. Jadi itu 24 tahun kemudian saya jadi wakil presiden. Saya harus letakkan semua jabatan termasuk memimpin industri strategis. Industri strategis yang saya letakkan itu memberi pekerjaan kepada 48.000 karyawan. Dan membuat produk-produk dari pesawat terbang, dari apa saja, sampai senjata, sampai semua turnover tiap tahun sekitar 10 billion US dollar. Itu kenyataan. Itu bukan fantasi, kenyataan. Dan pesawat terbang rekayasa kita sendiri, N250, sudah terbang di udara. Saya perlihatkan di Le Bourget. Saya perkenalkan N2130. Dan bukan itu saja. Di Amerika saya sudah mendirikan perusahaan namanya AMRI, American Regional Aircraft Industry, di Alabama, mobil. Diberikan, saya dirikan untuk assembly line N250. Saya telah mendirikan di mana? Saya mendirikan di Stuttgart untuk Eropa dan Afrika dan Timur Tengah. N250, nanti N2130. Saya pertama kalinya ialah pesawat terbang sampai detik ini yang fly-by-wire turboprop dengan bypass ratio di atas 40. Yang paling cepat. Sudah 80% saya persiapkan itu lebih dari 10 tahun. Dan 8 sudah terbang waktu itu kan. Sudah terbang, tahun 95 terbang, terus tahun 98, proses mau caranya hebat. Tidak boleh dibantu lagi. Loh, kenapa bantu? Itu milik 100% negara. Saya membuat saya profesi, saya transparan, tidak ada kesalahan, tidak ada utang. Terus itu saya harus selesaikan, tidak boleh. Itu saya bilang sama Pak Harto, kalau tidak boleh, saya kredibel, saya bisa cari kredit. Laporkan, kata tidak boleh ambil kredit, karena utangnya banyak. Utang bukan saya kok, negara pun bukan. Tahu sendiri, BLBI itu berapa banyak? 600 triliun. Tidak transparan. Tapi saya tidak bisa buat apa-apa. Akhirnya tidak boleh. Dia tinggal tunggu aja. Jadi semua saya freeze di Alabama, di Eropa saya freeze. Ini pelan. Padahal udah 80% dari certification sudah dikantung. Udah tes flightnya berapa? Lebih dari 900 jam. 1 jam itu bukan 1 jam. Bisa 5 jam. 1 jam terbang itu namanya 1 take off. Keliling-keliling, mulai tes,
baru landing, itu namanya 1 jam. 1 flight hours. Tidak identical dari 1 watch hour. Jadi udah lebih dari 800 jam terbang itu. Dalam keadaan gitu saya berhenti, gila tuh. Bukan begitu saja. Industri strategis setelah saya tidak lagi dibubarkan. Itu berlawanan dengan apa yang disampaikan oleh Mandiri Direktur Utama. Jadilah orang yang bukan mencari kerja, tapi menciptakan lapangan kerja. Ini kita, yang penciptanya itu industri dibubarkan. Industri dirgantara yang 16.000 karena tidak diberikan dana dan tidak boleh mengambil pinjaman, dan riset yang dilaksanakan di Puspitek karena tidak ada order, tidak ada apa-apa, bubar. Apa diobral, dijual sama siapa saja, dan anak-anak kita silahkan cari pekerjaan di tempat manapun. Itu namanya edan. Tapi saya tidak bisa berdiri dan memanasin semua, karena nanti bisa terjadi sesuatu yang tidak boleh terjadi, revolusi. Karena itu saya harus mengalah. Kalau itu adalah biaya yang kita harus bayar untuk mendapatkan kebebasan, by all means do it. Dan kita akan kembali bangkit lagi. Dan siapa lebih dahsyat? Siapa? Anda ini semua yang saya harapkan. Bangkitlah. Karena yang Anda, baik di pemerintahan maupun di DPR maupun di swasta, semua tidak mengenai SARA. Pokoknya Anda ciptakan lapangan kerja, menjadi tuan rumah di rumah sendiri. Jadi saudara-saudara, saudara tahu, kalau bayi lahir, orang bersyukur dia lahir. Bayi dibesarkan, dia jadi mandiri, memberikan nilai tambah pribadi dan nilai tambah teknologinya. Kita bersyukur. Tapi kalau dia sampai waktunya dia fading out, meninggalkan kita semua itu, kita memanjatkan doa untuk mendampinginya. Tapi kalau si bayi yang sedang bekerja, yang sedang berkembang, tiba-tiba ditikam, dibunuh orang lain, Anda tangkap yang membunuhnya. Karena itu ada sesuatu yang kriminal. Begitu toh? Kalau bayi yang sakit, Anda terus bantu masuk rumah sakit supaya dia sehat kembali. Anak yang sakit, manusia yang sakit, diperbaiki, masuk rumah sakit, dibantu supaya dia sehat kembali. Begitu kan? Kalau perusahaan didirikan, bersyukurlah kita. Perusahaan berkembang, bersyukur. Perusahaan jadi besar, bersyukur. Perusahaan sakit, kita bantu cash flow-nya. Kita bantu dia kembali. Kalau perusahaan karena keadaan apa saja tiba-tiba menghilang, kita sedih. Kita bersyukur kepada penerusnya yang mau membuatnya itu. Begitu kan? Perusahaan perilakunya seperti manusia. Begitu kan? Kalau perusahaan dibangkrutkan, kriminal. Industri strategis dibangkrutkan. Kriminal. Dengan susah payah. Dengan kasih sayang, konsentrasi. Berapa puluh ribu jam yang sebenarnya saya harus berikan sebagai seorang suami dan ayah kepada anak dan keluarga saya. Enggak. Dan begitu juga kawan-kawan yang lain. Tidak kita laksanakan itu.
Itu hilang lenyapkan. Itu kriminal bom. Saudara, saya tidak mau mengeluh. Saya bukan orang yang mengeluh. Dan Anda jangan mengeluh. Anda tidak beda dengan Pak Habibie. Anda cucu dan anak dari kawan-kawan saya mungkin. Atau mungkin kawan yang tidak kenal, tapi kenal nama. Apa saja, tapi kita satu tanah air. Kita adalah bangsa pejuang tahan banting. Kita konsentrasi. Saya cerita sedikit ya. Waktu saya usia 21 tahun. Saya udah mulai sakit-sakit. Tapi saya harus masuk sanatorium usia 23 tahun. Waktu saya di sanatorium 23 tahun. Malam-malam saya dapat serangan. Saya tuberkulose. Tuberkulose tulang, virusnya masuk ke jantung dan infeksi selaput jantung sehingga bengkak, sehingga kejepit keluar darah. Sakit sekali. Saya dalam kehidupan saya di rumah sakit 2 kali masuk rumah mayat. Karena sudah dikatakan orang ini tidak akan survive. Saya sudah kedinginan gitu, tiba-tiba bangun, saya buka mata saya, ada seorang pendeta. Saya agama Islam. Pendeta dia semua. Itu dia bilang, "Nak, mata Anda bersinar." Saya coba bilang, "Pak, saya kedinginan di sini. Kedinginan, Pak." Terus saya tidur lagi. Saya bangun, sudah di kamar normal. 2 kali jalan. Tidak ada yang besuk saya. Karena orang tua saya, ayah udah meninggal, ibu di Bandung, tidak ada. Tidak ada keluarga. Saya sendiri. Sanatorium dekat perbatasan antara Jerman dan Austria di Kleinwalsertal. Waktu itu saya mengeresak. Saya ngempel. Tidak datang orang. Saya kira saya mau mati. Di sebelah saya Al-Quran. Dan sebelahnya Al-Quran sehelai kertas. Saya ambil kertas itu. Saya tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Sumpahku. Terentang, jatuh, perih, kesal. Ibu Pertiwi, engkau pegangan dalam perjalanan janji pusaka dan sakti, tanah tumpah darahku, makmur dan suci. Saya tulis, saya ngebel-ngebel. Tetes air mata jatuh, saya korek, bebel gak datang. Saya kira matilah saya. Saya bilang, hancur badan, tetap berjalan. Jiwa besar dan suci membawa aku padamu, Ibu Pertiwi yang makmur dan suci. Saya mau makmur sejahtera, tidak kotor, tapi suci. Saudara, itu anak muda. Anehnya, saya tidak tulis sesuatu puisi yang merindukan orang tua saya. Sama sekali tidak. Yang rindukan adalah Anda semua sini. Kalau saya berani mengungkapkan ini reality. Untuk membuktikan tidak ada bedanya Anda dengan saya. Kalau saya begitu, saya yakin Anda lebih baik dari saya. Don't worry. Karena Anda lebih beruntung. Hampir semua sekarang kita belajar dari kesalahan sendiri dan kesalahan orang lain.
Dan semua kita mau belajar. Itikad kita semua berdasar keyakinan adalah demi kepentingan kita semua. Juga yang tidak setuju tadi, dia yakin bahwa jalannya ada yang paling baik. Tidak ada alasan kita untuk menikamnya. Jadi saudara, itu sebagai salinan. Karena tugas sebagai orang tua, saya harus memberikan motivasi kepada Anda. Saya harus berikan semangat kepada Anda. Oke? Di antaranya selip-selip itu mengenai apa yang menurut saya Anda harus fahami. Next, please. Paradoks. Ada 3 paradoks. Kita kaya tapi miskin. Kekayaan sumber daya alam melimpah tapi miskin penghasilan. Kita besar tapi kerdil. Amat besar wilayah dan penduduknya, tapi kerdil dalam produktivitas dan daya saingnya. Kita merdeka, tapi terjajah. Merdeka secara politik, namun terjajah secara ekonomi. Mungkin Anda bilang, Habibie exaggerate. No. Seperti dia bilang, wah Habibie terlalu cepat itu cara berpikirnya. You are too early. Maksudnya apa? Dengan kapal terbang Anda itu terlalu jauh. Belum sampai waktunya Anda buat. Tidak benar, I'm on schedule. Kalau tidak ada yang menghalangi saya, persis tahun 2000-an, saya punya pesawat terbang semua di dunia punya saya. On schedule. Dan itu tidak bisa diciptakan dengan suatu keputusan presiden. Dengan tidak bisa diciptakan dengan undang-undang atau ketetapan MPR. Dengan memberikan legitimasi sama tiap orang. No way. Membutuhkan waktu. Tidak bisa Anda tiba-tiba mulai membangun pada tingkat 16. Dari 1/16 Anda hiraukan. It's impossible. Jadi salah itu. Yang mengatakan Habibie terlalu cepat. Tidak. Saya on schedule kok. Kalau lihat, saya buktikan. Kamu buka aja matanya. Semua pesawat terbang yang terbang di bumi Indonesia. Pertumbuhan dari passengers. Tiap tahun ini 20%. Bukan main banyak. Pesawat terbang itu semua tipe N250. Dan N2130. Semua yang saya kembangkan sudah bayar. Disedot dibuat orang lain. Ya. Yang benar aja dong. Mau apa kita? Ngapain? Saya baru ke Taiwan. Karena ada kawan saya meninggal, Pak. Kawan saya itu, saya rasa kalau sebut namanya Anda tahu, Dr. Ko. Dr. Ko ada pendiri dan pemegang saham yang terbesar, saya rasa 11% dari China Trust Bank. Saya kenal dia 40 tahun. Sejak muda. Dia 3 tahun lebih tua dari saya. Saya ke Taiwan karena dia kawan saya, dia meninggal. Dan saya kenal anak istrinya dan sebagainya. Itu upacara besar-besaran. Saya di sini ketemu banyak tokoh-tokoh dari dunia. Ada 3.000 lebih besar dari ruangan ini. Penuh. Itu mengenai saya suruh bicara pertama presiden mereka, terus yang kedua presiden yang zaman waktu Ko mendirikan perusahaannya. Yang ketiga saya, terus dari Amerika, dari Beijing juga dia bicara, dari mana-mana. Hanya 10 orang yang berbicara di panggung. Saya nomor 3 yang bicaranya. Saya bilang sama saudara, saya beri contoh. Saya pertama kali ke Taiwan itu tahun 72. Tidak ada kaitannya dengan Indonesia. Karena saya pelajari bagaimana teknologi apa yang dibutuhkan. Karena saya bertanggung jawab untuk teknologi. Dari Messerschmitt ke Bloom. Dalam hal itu, dan waktu itu ada perang kan, ada tegangan antara mainland dengan Taiwan
Jadi dia termasuk konsumen yang bisa beli teknologi persenjataan. Waktu saya itu, sampai saya jadi wakil presiden, saya penghabisan datang berkunjung sama mereka tahun 96. Waktu saya mempersiapkan di situ. Karena banyak kawan saya situ. Mereka selalu mendekati saya. Papi, kita kerjasama dalam bidang teknologi ini. 1001 banyak. Saya dengarkan, ada saya laksanakan, ada tidak. Kali ini saya datang sama. Mereka juga sudah lebih tua dari saya. Tapi dia mau bilang, Pak, kami ini banyak orang Indonesia kerja di sini. Berapa banyak? Saya tanya. Itu sebentar lagi 200.000 lebih. Ekonomi kita tergantung dari Indonesia loh. Maksudnya, ya kalau mereka itu mogok atau tidak bekerja, ekonomi kita lumpuh. Wah, bidang apa saja? Saya mau tahu toh, apa bidang elektro atau seperti Anda. Apa? Pembantu rumah tangga, pembersih jalan dan sebagainya. That is what you want to be, not me. Saudara, yang benar aja dong. Bukan saya menghina pekerjaan itu. Tidak. Kita semua asal usulnya dari desa deh. Tapi kita tidak boleh lupa sasaran. Kita mau ketentraman di bumi ini. Ketentraman berarti sejahtera, aman, keadilan berlangsung dengan baik, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, lihat senario apa yang terjadi. Kita kaya, tapi miskin. Kita besar, tapi kerdil. Kita merdeka, tapi terjajah. Terjajah secara ekonomi. Kenapa? Penyebab keadaan paradoks. Next. Kita lebih mengandalkan sumber daya alam daripada sumber daya manusia. Kita lebih berorientasi jangka pendek daripada jangka panjang. Dan tidak konsisten. Ganti pimpinan, dia lupakan semua yang lain, dia nggak lanjutin. Karena dia mau punya stil sendiri. Masuk sejarah, yang benar aja dong. Ini estafet. Kita lebih mengutamakan citra berwacana daripada karya nyata. Kita lebih melirik makro daripada mikroekonomi. Kita lebih mengandalkan cost added daripada value added. More comparative rather than competitive advantage. Dek, untuk menggambarkan supaya kita satu bahasa ya. Value added saya selalu bilang, kalau saya punya 2 mobil, satu mobil yang mahal sekali, satu yang murah. Kalau saya timbang mobil yang mahal, harganya per kilo saya tahu dong. Kalau saya timbang yang mobil yang murah, harganya per kilo saya tahu dong. Jadi mungkin yang mahal itu per kilo, tiap kilo harganya 20 kali dari yang murah. Tiba-tiba dua-dua mobil punya roda 4, pakai setir, ada penumpang, tabrakan di Toro. Apa terjadi? Total rusak. Datang yang pembeli besi tua. Per kilo mobil yang mahal dan per kilo mobil yang murah sama. Sama. Situ kalau dia beli di besi tua sama harganya. Tapi waktu dia masih keren, itu 20 kali lebih mahal. Jadi nilai dari sesuatu itu bertambah karena teknologi. Teknologi yang tepat dan berguna. Karena itu benar. Tidak ada teknologi canggih bagi saya. Tepat dan berguna untuk meningkatkan nilai dari sesuatu bertambah dengan biaya serendah mungkin. Sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan risiko minimum. Itu adalah entrepreneur yang berpikir begitu. Jadi
Kita harus berpikir ke nilai tambah. Sekarang, Anda membuat mobil, membuat sepeda motor, membuat baju, membuat jaket, membuat apa saja. Ada nilai tambahnya kan? Nilai tambahnya itu Anda tumpuk di gudang. Kalau tumpuk di gudang, Anda nggak dapat duit dong. Baru dapat duit kalau itu sudah dibeli orang lain. Karena dibeli orang lain, dia bayar, Anda dapat pendapatannya. Anda bayar kewajibannya dan sebagainya. Jadi Anda harus memasarkan produk hasil proses nilai tambah itu dengan proses biaya tambah yang biaya serendah mungkin untuk memasarkan itu di mana saja dia berada. Itu biaya tambah. Biaya tambah bisa dalam services dan sebagainya. Kita dalam bacaan saya harusnya yang memikirkan nilai tambah itu lebih banyak dari biaya tambah. Kalau kita mau cari duit, dagang kapal terbang aja, dapat komisinya lebih cepat. Dibandingkan dengan membuat kapal terbangnya, buat riset, ngapain? Ada risiko. Tapi itu bisa Anda laksanakan kalau Anda adalah suatu negara yang penduduknya 1 juta, 2 juta. Tapi kalau Anda adalah penduduknya yang 240 juta, nggak mungkin deh. Ada juga mengatakan saya, Pak Habibie, kan nggak usah kapal terbang. Kapal terbang kita beli, dari mana kamu mau beli? 1 kilo pesawat terbang berapa harganya? Kalau dibandingkan dengan 1 kilo beras, berapa seluruh ladang padi kita nggak bisa bayar. Dari mana? Dan kalau Anda mengatakan mau konsentrasi pada hanya pertanian, perkebunan dan yang lain, kalau itu halnya tidak ada orang dari desa dan kampung itu lari ke kota cari pekerjaan. Apalagi lari ke Taiwan, ke Timur Tengah, ke Malaysia untuk menjadi pembantu rumah tangga. Karena dia tidak dapat diberikan lapangan kerja dalam bidang pertanian dan sebagainya. Karena itu Bank Mandiri dalam hal ini membantu Anda untuk menciptakan proses nilai tambah. Ya, diarah ke proses nilai tambah. Untuk pada proses nilai tambah itu manusia yang melaksanakan tugasnya makin terampil dan Anda makin besar, makin banyak diciptakan lapangan kerja. Kualitas kehidupan dari manusia itu meningkat. Jadi saudara-saudara, kita lebih mengandalkan cost added daripada value added. Kita lebih berorientasi pada neraca perdagangan dan pembayaran. Dan cenderung mengabaikan neraca jam kerja. Nah ini. Memang orang-orang itu diem. Kalau anak-anak kita pergi ke daerah, kemana sekolah manapun, sekolah itu di negara manapun, dia mengadakan riset untuk kebutuhan ya konsumsi masyarakatnya. Kalau masyarakatnya sedang memikirkan proses ialah bagaimana memimpin atau melaksanakan pembangunan berdasarkan sistem sosialis, maka semua riset diarahkan mengenai sistem sosialis. Kalau itu sistem kapitalis, maka semua riset dilaksanakan sistem kapitalis. Tidak mungkin sebaliknya, karena yang biaya itu masyarakatnya. Jadi saudara-saudara, karena itu jam kerja, dia tidak pikirkan, bukan dia mau ajarin, itu orang-orang yang datang dari negara berkembang, bagaimana kamu ambil jam kerja. Saya kemarin masih bilang aneh ya, LSM itu saya juga punya LSM, namanya Habibie Center. Habibie Center LSM, cuma bedanya LSM kita itu ya tidak bukan memikirkan wawasan politik dari suatu partai atau suatu golongan, tapi kita mencari mekanisme yang terbaik untuk mendirikan suatu negara yang modern, madani, di mana demokrasi berlaku, di mana hak asasi manusia dan seterusnya. Tetapi itu yang kita, dan teknologi itu kita pikirkan. Nah, saya tahu bahwa dibutuhkan biaya. Dulu saya ambil dari biaya saya pribadi. Sekarang saya bilang kamu cari sendiri. Sudah 10 tahun, 12 tahun saya bantu.
Saya coba cerita itu bahwa tidak ada LSM kalau tidak ada motor atau orang yang biayanya. Tapi cari LSM di bumi Indonesia atau di bumi ini yang memperjuangkan bukan hak asasi manusia, tapi kewajiban asasi manusia. Cari, nggak ada. Nggak ada. Cari di Eropa, di mana saja, tidak ada. Semua hak asasi, hak. Karena semua hanya memikirkan hak dan tidak tahu batas. Batasnya rakus biasanya. Tidak ada rasa kewajiban. Sebenarnya yang seharusnya harus hak dan kewajiban dalam keadaan keseimbangan. Tidak ada pun LSM dimanapun juga yang memperjuangkan kewajiban asasi manusia. Itu baru LSM. Saya pernah sindir itu di PBB. Nggak mikir. Jadi saudara, karena itu kita harus ambil inisiatif sendiri. Ngapain? Tergantung orang lain. Next one. Kita harus melakukan koreksi keadaan paradoks. Orientasi yang sakit lebih menguntungkan sumber daya alam daripada sumber daya manusia. Harus lebih menguntungkan sumber daya manusia daripada sumber daya alam. Terus lebih berorientasi jangka pendek. Enggak, harus lebih berorientasi jangka panjang. Lebih banyak berwacana. Tidak, karya nyata. Just do it. Terus kita lebih makro, mikro tidak diremehkan. Lebih banyak ke makro. Kita harus makro dan mikro seimbang. Kita cost edit. Lebih pada cost edit, lebih perdagangan, lebih services. Tapi value added kita harus lebih banyak ke value added. Karena di sini lapangan kerja. Bagaimana Anda mau melaksanakan pemerataan kalau orang nganggur? Kasih sedekah. Yang benar aja. Semelarat-melaratnya orang, dia juga punya harga diri dong. Satu kali dia sedekah boleh dah. Tapi terus menurut, dia malu. Tidak ada itu. Itu bukan mentalitas Anda. Kenapa saya tahu begitu? Karena bukan mentalitas saya pula. Dan saya tidak dibedakan dengan Anda. Itu. Neraca perdagangan dan pembayaran. Itu terlalu besar dibandingkan dengan jam kerja. Harus sejajar, harus seimbang. Next one. Globalisasi pasar kepentingan nasional. Ini kita mulai di sini. Ini saya bukan anti multinational company. Multinational company yang datang kemari dan mau win-win. Lebih berorientasi kepada sumber daya manusia seimbang dengan sumber daya alam. You're welcome. Tapi kalau datang sini hanya mengambil sumber daya alam dan tidak peduli pada sumber daya manusia dan itu sambil dikasih sedekah, apa dia ambil emas, apa dia ambil minyak, apa saja, dia tidak memikirkan sampai ke detail demikian. Saya rasa you're not welcome. Saya bersyukur bahwa pemerintah sini sudah memikirkan bahwa tidak hanya memikirkan hulu, tapi juga hilir. Itu bagus sekali. Bahwa nanti sebentar lagi insya Allah kita tidak mau menjadi eksportir kakao yang terbesar, tapi sekaligus produksi downstream coklat yang enak-enak dan sebagainya kita coklatnya kita. Jadi dalam hal ini jangan salah mengerti, bukan berarti saya anti perusahaan multinasional. No, saya anti perusahaan mana saja pada umumnya multinasional yang dalam hal ini datang kemari dengan jaringannya
hanya untuk mengambil, memberi, just untuk seperti gesture, tapi tidak ada artinya. Kedua, membeli aset sumber daya alam di negara terjajah. Saya tidak setuju kalau multinasional dia beli aset-aset sumber daya alam yang kita miliki. Saya tidak setuju. Kalau dia mau joint venture boleh, tapi kontrol oleh kita sendiri. Itu harus diatur. Ini ketiga, saya tidak setuju mengimpor produk-produk dari siapa saja. Yang benar aja dong. Dan jangan lupa, kalau saya impor produk itu terselubung di dalamnya jam-jam kerja untuk mereka. Mereka jadi pinter. Saya hisap jari. Saya bayarnya dengan apa? Dengan sumber daya alam yang saya miliki. Tadi udah mau jadi unggul membuat pesawat terbang teknologi canggih. Dihancurin. Yang hebatnya lagi kita rame-rame ikut menghancurin. Edan benar. Benar. Itu sampai sekarang saya tidak bisa terima itu. Bukan saya kok. Banyak kawan-kawan saya di Eropa dan di Amerika dia bilang, Habib kok bisa begitu? Itu tahun namanya Jack Welch. Jack Welch itu kawan saya. Sudah 40 tahun lebih. Sampai sekarang masih. Saya kenal banget. Dia kalau waktu dia lagi ngetop, kalau dia datang kemari, dia nggak di hotel, tapi dia nginep di rumah saya. Itu Jack dengan saya sampai hari ini berhubungan. Dia termasuk orang kawan-kawan yang memprotes apa yang terjadi oleh IMF, oleh kita. Dia tulis loh surat. Dia itu dia bilang saya harus berhenti. Ya, saudara-saudara, saya percepat aja. Globalisasi, my goodness, banyak banget ini. Ya itulah terlalu banyak saya ngomong. Tapi gimana ya, kesempatan diberikan kalau saya tidak manfaatkan dengan baik untuk memberikan informasi dan merangsang Anda untuk terus berjuang meningkatkan amplitude resonansi Anda. Itu saya salah. Saya kembali sini, globalisasi, hasil ekspor sumber daya alam karya. Oh God, saya lama ini. Saya berhenti ya. Hah? Mana Diwang itu? Dia bilang dia berhenti. Mau terus atau berhenti? Saya terus ya. Globalisasi pasar dan kepentingan nasional. Ini situasi seharusnya terjadi, hasil ekspor sumber daya alam dan karya sumber daya manusia. Itu harus menginvest pada bidang pendidikan, penelitian, dan prasarana ekonomi, dan meningkatkan produktivitas daya saing nasional. Itu hanya mungkin jikalau Anda bukan saja memiliki sekolah dididik, tapi memiliki tempat di mana Anda bisa berkarya. Kalau tidak, Anda tetap hanya jalan di setempat. Kalau Anda berkarya, Anda mengembangkan teknologi, mengembangkan keterampilan Anda. Anda mengalami suatu proses, Anda menjadi unggul. Daya saing Anda meningkat. Ini yang ideal. Ialah sumber daya alam dan karya sumber daya manusia diekspor. Terus meningkatkan cadangan devisa dolar dan euro. Malahan bagi saya tidak perlu dolar dan euro, kita rupiah aja asal stabil, ada kualitas dari mata uangnya oke. Dan ini meningkatkan kegiatan ristek untuk pertahankan produktivitas dan daya saing. Itu kalau saya bercerita lama. Saya singkat aja.
Saya sebut aja namanya, saya harapkan Anda memperdalam itu. Globalisasi pasar dan kepentingan nasional. Pertanyaan untuk kita renungkan, Anda harus tanya. Bagaimana sumber daya manusia dapat berkembang dan menjadi unggul kalau karya dan produksinya tidak dibina sedini mungkin dan harus bersaing dengan produksi masyarakat lain yang maju. Jadi kalau produksi Anda baru saja ditemukan, adalah kewajiban saya untuk memagari Anda supaya Anda terus berkembang. Nanti suatu ketika Anda bisa bersaing sama saja, silakan. Caranya bagaimana? Anda saya berikan insentif, dan yang saingan Anda saya persulit masuk kemari. I'm sorry. Persulit caranya, you pay more. Jangan sebaliknya. Orang yang datang kemari dipermudah supaya banyak banjiri di sini, dan kisah suruh konsum aja, dan dia invest kemana? Ke rumah-rumah, dan itu kan mekanisme semua, dia kasih kredit, mekanisme untuk mendapatkan duit secara jangka panjang dengan asumsi bahwa duitnya stabil, kualitasnya dan sebagainya. Tapi ini saya berpendapat bahwa kita membutuhkan sumber daya manusia yang tinggi daya saingnya, dan itu hanya mungkin tinggi daya saing kalau produktivitasnya tinggi dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi ialah state of the art. Dan itu bisa diberikan bukan saja melalui pendidikan, tapi melalui lapangan kerja. Lapangan kerja itu tidak berarti harus perusahaan yang besar. Yang kecil itu bisa canggih loh. Tepat guna, dia kecil. Hey, Steve Jobs mulanya di garasi. Ya, Apple mulanya kecil. Macintosh mulanya kecil. Semua mulanya kecil. Jadi saudara-saudara, itu pertanyaan yang sadarkah kita bahwa dalam produk impor tersembunyi jam kerja masyarakat lain? Bagaimana membiayai proses pembudayaan dan pendidikan sumber daya manusia jika modal sumber daya alam sudah dikuasai oleh jaringan investor negara lain? Jadi maksudnya begini, hasil penjualan sumber daya alam itu harusnya dimanfaatkan untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia dan prasarananya dan sarana yang dibutuhkan untuk melaksanakan proses nilai tambah. Seperti yang dilaksanakan oleh Pertamina. Pak Ibnu Stowo bilang, udah kamu mau buat apa? Kapal? Oke. Kapal terbang? Oke. Saya cuma tanya dari mana duitnya? Dari minyak. Tapi kamu saya berikan waktu. Kamu laksanakan itu. Pak Harto bilang, Habibie, kapan saya bisa lihat pesawat terbang buatan bangsa ini? 74 saya bilang, Pak, 10 tahun lagi pada tempat yang sama, jam yang sama, saya akan menghadap Bapak dan menyampaikan pesawat terbang buatan Indonesia telah berpudar. Saya tidak tahu. Tahun 84 saya perkenalkan CN235. Itu dia bilang, apa hadiahmu untuk Indonesia merdeka 50 tahun? Saya bilang, saya akan membuat kapal terbang yang paling canggih di dunia. Saya akan membuat kapal. Saya akan membuat kereta api. Saya akan membuat ini semua, saya bilang gitu. Benar? Kamu akan laksanakan? Saya laksanakan. Saya janji, Pak. Saya akan memimpin bangsa Indonesia sehingga mampu. Pak Harto hanya bilang satu, Habibie, kamu saya percaya, kamu boleh buat apa saja di bumi Indonesia. Saya selalu, selama saya mampu, saya akan selalu menjaga kamu. Cuma satu, kamu janji saya, jangan membuat revolusi di bumi Indonesia. Karena rakyatmu itu tidak mampu mengatasi satu revolusi lagi. Kamu janji? Saya janji, Pak. Dan saya tepati janji itu.
Waktu Pak Harto lengser, kita dalam ambang pintu revolusi. Saya bayar dengan dibubarkannya industri strategis. Tapi bagaimana perasaan saya? Anda bisa bayangkan. Yang saya sedih adalah waktu itu dibekukan, saya masih bilang sama Gus Dur, hei jangan korek-korek ini. Karena nanti kalau kita lewat, saya akan kembalikan. Jangan mati. Seperti oke lah. Gus Dur tepati janjinya, tapi setelah itu dibubarkan. Dibuat peraturan-peraturan yang tidak menguntungkan nasional. Produksi dalam negeri tidak dilindungi. Lingkungan dihilangkan. Bukan itu saja. Biaya yang pernah dikeluarkan oleh industri strategis untuk mendidik anak bangsa menjadi pintar, dianggap kredit, harus bayar kembali dengan bunganya. Ditaruh di semua sistematis mau dihancurkan. Bagaimana? Saya hampir berontak. Untung, saya bilang, untung ada Tuhan. Benar itu. Saya larinya ke sholat. Saya tahajud. Untung ada Tuhan. Kalau tidak mungkin saya sudah tidak tahu gimana. Jadi saudara-saudara. Tapi ini bukan dulu. Kita catat. Tapi jangan catatan itu menjadi penghalang dari suatu masa depan yang besar. Udah lewat-lewat. Tapi don't let it happen again. Jadi saudara-saudara. Selanjutnya, saya harus stop sebentar, nanti saya bisa ledak. Bagaimana daya saing dan produktivitas sumber daya manusia Indonesia dapat ditingkatkan kalau lapangan kerja tidak diperhatikan oleh masyarakatnya sendiri? Rupanya pimpinan, di bawah pimpinan Direktur Utama Mandiri, dia sangat peduli. Kalau enggak ada ini. Saya atas nama semua yang masih hidup generasi saya, Dek, sama Anda semuanya, dan Anda yang hadir di sini, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan saya doakan supaya menjadi panutan yang lain pada ikut rame-rame kita bersatu membesarkan Indonesia yang mengandalkan pada sumber daya manusia yang produktif dan memiliki inovasi. Akankah kita biarkan masyarakat Indonesia terus mengkonsum hasil karya nilai tambah masyarakat lain? Karena karya nilai tambah sendiri tidak diperhatikan dan dibina. Jawabannya jelas, tidak akan kita tolerir lagi. Yang lain, globalisasi neraca perdagangan, saya rasa ini bisa saya lewati dengan nanti begini deh. Saya nanti akan minta sama Bank Mandiri, saya kasih PowerPoint-nya. Anda bisa perbanyak, dikasih sama semua. Ya, dikasih sama semua, dan itu saya yakin Anda akan duduk sendiri dan membacanya sendiri dan merenungkan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa tanya sama Bank Mandiri, tanya sama Pak Habibie, di organize pertemuan, tanya sama saya jawab. Oke. Itu saya, kalau enggak terlalu lama ini. Jadi ya, saya sampai sini aja ya. Jadi saya membuat kompromi supaya saya minta pimpinan dari Bank Mandiri, ini saya sudah kasih itunya, sudah punya ya. Ya, itu nanti diberikan semua peserta sini yang menginginkan silakan, dan Anda bisa memasyarakatkan sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.